Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Baik teman-teman, bagi teman-teman nanti yang sudah menonton, jangan lupa ya untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Baik teman-teman, hari ini saya berbagi tentang manajemen mutu di puskesmas. Baik, tujuan pembelajaran yaitu untuk pembelajaran umum. Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu memahami tentang konsep manajemen mutu dan implementasi perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas secara berkesinambungan. Kemudian tujuan pembelajaran khusus yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta mampu menjelaskan konsep manajemen mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, kemudian implementasi perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas secara berkesinambungan. Pokok pembahasannya ada manajemen mutu, pengertian, dimensi mutu, penyelenggara mutu di puskesmas. Yang kedua, ada implementasi perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas secara berkesinambungan. Nah, peran Ditjen Pelayanan Kesehatan dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, yaitu dari Ditjen Pasienkes, yaitu pemetaan atau registrasi Pasienkes. Kemudian ini pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Pasienkes, kemudian ada Ditjen Yankes Primer, Ditjen Yankes Rujukan, dan Ditjen Kesteran, yaitu penyelenggaraan Yankes. Kemudian mempersiapkan Pasienkes siap diakreditasi, yaitu Ditjen Mutu, Akreditasi, dan Yankes. Kemudian ini kepatuhan Pasienkes terhadap standar input dan proses. Kemudian mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, apa itu mutu? Nah, menurut Adventist Donna Bedian 1980, ini mutu layanan kesehatan merupakan penerapan ilmu dan teknologi medis untuk memaksimalkan manfaatnya terhadap kesehatan tanpa menimbulkan resiko. Derajat mutu adalah tingkatan di mana layanan diberikan dalam mencapai keseimbangan yang paling tepat antara manfaat dan risiko. Nah, ini menurut Crosby 1984, yaitu mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Romer dan C. Montoya Aguirre, mutu layanan kesehatan sebagai intervensi yang tepat sesuai dengan standar yang aman, cocok dengan keinginan masyarakat, dan berdampak pada penurunan mortalitas, morbiditas, disabilitas, dan malnutrisi. Kemudian menurut Institute of Medicine USA, mutu layanan kesehatan sebagai tingkatan di mana layanan kesehatan untuk penduduk mampu meningkatkan hasil kesehatan yang diinginkan dan konsisten dengan pengetahuan profesional saat ini. Nah, quality dimensions, 8 dimensi quality atau itu menurut WHO ada access, effective, efficiency, safety, yaitu continuity of care, kompetensi, amenities, human relations. Yang pertama, akses to service, akses pada pelayanan. Pelayanan kesehatan tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, budaya, organisasi, atau hambatan bahasa. Kemudian efisiensi, yaitu pelayanan efisien pada umumnya akan memberikan perhatian yang optimal pada masyarakat dan pada pasien. Kemudian efektivitas, kualitas pelayanan kesehatan tergantung dari efektivitas yang menyangkut norma pelayanan kesehatan dan petunjuk klinis sesuai standar yang ada. Kemudian keselamatan atau safety, mengurangi risiko cedera, infeksi, atau bahaya lain terkait pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan melibatkan petugas kesehatan dan pasien. Kemudian kesinambungan atau keberlangsungan atau continuity. Dengan adanya kesinambungan, maka pasien akan menerima pelayanan kesehatan secara lengkap namun sesuai kebutuhan, yaitu termasuk rujukan, tanpa mengulangi prosedur diagnosa dan terapi yang tidak perlu. Kemudian kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini terkait dengan keterampilan, kemampuan, dan penampilan petugas, manajer, dan staf pendukung. Kemudian amenities atau kenyamanan. Kenyamanan mempengaruhi kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan, serta akan menjadi pendorong pasien kembali ke FKTP untuk mendapat pelayanan kesehatan berikutnya. Kenyamanan juga berkaitan dengan penampilan fisik dari FKTP, tenaga kesehatan, dan non-kesehatan, peralatan medis maupun non-medis. Kemudian hubungan antar manusia. Interaksi antar petugas kesehatan, antar petugas dan pasien, manajemen dan petugas, dan antara tim kesehatan dengan masyarakat. Bagaimana penyelenggaraan mutu di puskesmas? Yang pertama, perencanaan. Melakukan penilaian mandiri atau self-assessment tentang tingkat mutu penyelenggaraan mutu upaya kesehatan dan manajemen puskesmas berdasarkan target indikator oleh tim manajemen puskesmas atau tim mutu puskesmas.
Kemudian menilai kesenjangan tingkat mutu berdasarkan tingkat akses, tingkat cakupan kesesuaian terhadap standar, serta tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan. Kemudian menetapkan tujuan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkesinambungan dengan pentahapan waktu, kemudian menyusun rencana usulan perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan puskesmas secara berkesinambungan. Kemudian menyusun rencana pelaksanaan perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan puskesmas secara berkesinambungan. Kemudian menetapkan rencana monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasilnya. Penggerakan dan pelaksanaan. Kemudian pengorganisasian di bawah koordinasi kepala puskesmas, yaitu menetapkan tim manajemen mutu puskesmas dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian memberikan arahan dan pemahaman tentang uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Kemudian menugaskan tim untuk melakukan persiapan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang B yaitu menggerakkan semua petugas sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan tim dengan mengkoordinasikan petugas dalam tim, mempersiapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap sasaran berdasarkan siklus hidup, kemudian mempersiapkan ketersediaan sumber daya dan lainnya seperti anggaran, sarana, prasarana, peralatan, obat, dan BHP, serta logistik lainnya termasuk teknologi dan waktu. Kemudian menerapkan kepemimpinan dan komunikasi efektif di dalam lingkup organisasinya. Untuk pelaksanaan, kegiatan berdasarkan rencana pelaksanaannya sesuai standar berdasarkan dimensi mutu. Kemudian menyelaraskan rencana usulan perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan, upaya-upaya kesehatan dan manajemen berdasarkan ketersediaan sumber daya. Menjadi rencana pelaksanaan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Ini pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan sesuai tahapan ditetapkan. Tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan. Implementasi perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan dan manajemen puskesmas secara berkesinambungan. Yang pertama adalah plan, kumpul data dan identifikasi masalah dan sebabnya. Gunakan tools, yaitu baseline data, rumuskan langkah koreksinya dan perbaikan. Kemudian laksanakan perbaikan, upayakan perbaikan atau peningkatannya, yaitu improvement. Kemudian cek, pelajari efek perubahan yang terjadi terhadap kondisi yang ada. Kemudian kumpulkan data baru dan bandingkan dengan data dasar dulu. Kemudian lihat efek perubahan, replikasikan, selalu upayakan sesuatu yang beda. Bila upaya berhasil sukses, standarisasikan perubahan tersebut. Selanjutnya upayakan perbaikan dan peningkatan terus-menerus. Bila kurang berhasil, cari jalan lain, identifikasi ulang masalah atau upaya. A world team approach to equality. We all in together. Nah, kebijakan mutu yang kemudian membangun komitmen bersama untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas secara berkesinambungan, kemudian pembentukan tim mutu, yaitu menyusun pedoman tentang penetapan indikator-indikator mutu dan untuk semua penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan manajemen di puskesmas. Kemudian melakukan self-assessment tentang tingkat mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan manajemen di bidangnya masing-masing berdasarkan indikator yang ditetapkan, kemudian menyusun rencana kegiatan perbaikan dan peningkatan mutu berkesinambungan secara terintegrasi, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi, kemudian melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi. Ini proses untuk manajemen mutu ya. Yaitu indikator, yaitu mengukur dan memonitor. Tadi ya, continual improvement tadi ada plan, do, check, that, act, yaitu ada mengukur, monitor, mengendalikan, memelihara, dan menyempurnakan. Untuk mengukur dan memonitor masuk di indikator, kemudian untuk memonitor dan mengendalikan masuk di standar atau SPO, kemudian untuk memelihara itu adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan raja. Untuk menyempurnakan ada QCI atau siklus PDCA. Nah, cukup sekian tentang manajemen mutu. Semoga
materinya review ulang yang bermanfaat. Nanti apabila ada teman-teman ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.